touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Oktavia Tikawati Santoso dengan NIM 20231221 dari Program Studi Manajemen Konsentrasi Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Teori Pengambilan Keputusan dengan tema Decision Defense Academic Teaching for My Future. Pada ujian tengah semester sebelumnya, saya telah menganalisis sebuah keputusan besar yang akan mengaruhi masa depan saya. Pada UAS ini, saya mempertahankan keputusan tersebut melalui proses academic teaching dan decision defense. Dalam sesi diskusi ini, saya didampingi oleh teman saya sekaligus mitra diskusi saya, yaitu Mafula. Halo. Yang akan memberikan pertanyaan, kritik, dan masukan terhadap keputusan yang telah saya ambil. Semoga melalui presentasi ini saya dapat menunjukkan bahwa keputusan yang saya pilih telah melalui proses analisis yang logis, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oke, yang selanjutnya ada presentasi keputusan. Keputusan besar yang saya hadapi adalah memilih antara melanjutkan S2, lanjut bekerja, atau merintis bisnis setelah kuliah. Keputusan ini sangat penting karena akan menentukan arah karir dan kehidupan dan masa depan saya. Oleh karena itu, saya tidak mengambil keputusan hanya berdasarkan keinginan pribadi saya, tapi menggunakan proses analisis yang sistematis. Saya menyusun 3 alternatif keputusan. Yang pertama, melanjutkan S2 akan memperoleh kompetensi akademik yang lebih tinggi. Yang kedua, langsung bekerja akan memperoleh pengalaman profesional serta kemandirian finansial. Terus yang ketiga, ada melanjutkan S2 sambil merintis bisnis. Selanjutnya, saya membandingkan 3 alternatif yang tersebut berdasarkan probabilitas keberhasilan, manfaat, resiko, dampak jangka pendek maupun dampak jangka panjangnya. Selain itu, saya menggunakan metode cost benefit analysis atau CBA untuk membandingkan biaya dan manfaat dari setiap alternatif keputusan. Hasil analisis menunjukkan bahwa alternatif ketiga memberikan manfaat jangka panjang yang lebih besar meskipun pengorbanan waktu, tenaga, dan komitmen yang tinggi. Saya memperoleh 2 manfaat sekaligus, yaitu meningkatkan kompetensi akademik melalui S2 dan pengalaman nyata melalui bisnis. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk melanjutkan S2 sambil merintis bisnis. Untuk mewujudkan keputusan tersebut, saya telah menyusun action plan selama 1 tahun, dimulai dari melakukan riset program S2 dan legalitas bisnis, mempersiapkan finansial yang saya akan hadapi, melakukan pendaftaran kuliah, memulai bisnis kecil dalam skala kecil, hingga mengatur manajemen waktu agar kuliah dan bisnis dapat berjalan secara seimbang. Demikian presentasi keputusan yang saya ambil. Selanjutnya saya akan memasuki sesi akademik, teaching, dan decision defense bersama mitra diskusi saya. Halo, Mbak Okta. Ya, dari 3 alternatif yang sudah kamu analisis tadi itu, mengapa kamu memilih untuk melanjutkan S2 sambil merintis bisnis? Kenapa memilih alternatif tersebut? Karena berdasarkan hasil dari CBA tersebut, manfaat jangka panjang lebih besar dibandingkan alternatif lainnya. Studi S2 akan meningkatkan kompetensi akademik dan kemampuan berpikir strategis, sedangkan bisnis memberikan pengalaman nyata dan mengelola usaha dan membangun kemandirian finansial. Menurut saya, kedua hal tersebut itu saling melengkapi dan akan menjadi bekal kuat di masa depan saya sendiri. Baik, berarti keputusanmu ini bukan hanya untuk mengejar gelar, tapi juga untuk membangun pengalaman sehingga memiliki nilai tambah ketika lulus nanti. Oke, jadi mengapa kamu tidak memilih langsung untuk bekerja? Nah, bukankah itu lebih aman nih karena langsung memperoleh penghasilan?
Saya memang mempertimbangkan alternatif tersebut, namun saya melihat adanya opportunity cost jika saya langsung bekerja. Kemungkinan saya akan menunda S2 karena sudah merasa nyaman dengan pekerjaan yang saya dapat. Selain itu juga saya ingin membangun bisnis sejak usia muda agar memiliki aset yang dapat berkembang dalam jangka panjang. Oke, saya setuju juga, C. Berarti kamu ini tidak hanya melihat keuntungan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan manfaat untuk jangka panjang. Jadi, apa nih resiko terbesar dari keputusan yang kamu pilih dan bagaimana cara untuk mengatasinya? Resiko terbesar adalah pastinya kecapean, terus bakalan burnout juga karena harus menjalankan kuliah sekaligus bisnis. Nah, selain itu ada resiko kurang efektif dalam mengatur waktu. Untuk mengatasinya, saya akan membuat jadwal yang terstruktur, menentukan prioritas pekerjaan, serta menggunakan kayak aplikasi Notion atau Trello agar seluruh aktivitas dapat dipantau dan dievaluasi secara berkala. Oke, menurut saya itu solusi yang baik ya. Nih, yang terpenting itu kamu harus konsisten untuk menjalankan rencana tersebut. Baik. Nah, bagaimana nih jika bisnis yang kamu jalankan itu gagal atau kondisi ekonomi itu berubah? Pastinya saya menyadari nih bahwa setiap keputusan pasti ada resikonya. Oleh karena itu pasti saya menyiapkan mitigasi resiko dengan memulai bisnis dalam skala kecil terlebih dahulu, terus menyiapkan nih cadangan dan melakukan evaluasi secara berkala. Jika bisnis mengalami kendala, saya masih memiliki bekal pendidikan S2 untuk berkarir secara profesional. Sebaliknya, pengalaman bisnis tetap menjadi pembelajaran yang sangat berharga. Berarti kamu udah memiliki rencana cadangan atau plan B. Nah, menurut saya ini udah menunjukkan keputusanmu cukup matang ya. Nah, tapi menurutmu sebesar apa nih probabilitas keberhasilan dari keputusan yang kamu ambil? Saya menilai probabilitas keberhasilan itu pastinya berada pada kategori sedang hingga tinggi. Hal tersebut tergantung pada kemampuan saya dalam mengatur waktu, pastinya menjaga konsisten dan melakukan evaluasi secara berkala. Saya yakin seluruh action plan yang dijalankan dengan disiplin, peluang keberhasilannya itu pasti akan semakin besar. Berarti kamu udah memahami nih bahwa keberhasilan itu dibangun melalui proses yang konsisten, bukan secara instan. Satu lagi, jika suatu nanti kamu merasa tidak mampu untuk menjalankan kuliah dan bisnis secara bersamaan, apa yang bakal kamu lakukan? Saya akan melakukan evaluasi pastinya terlebih dahulu terhadap prioritas yang paling penting. Saya tidak akan langsung menghentikan salah satunya, tetapi mencari solusi apa sih, seperti kayak mengurangi skala bisnis sementara dulu, mendelegasikan beberapa pekerjaan, atau menyusun ulang jadwal kegiatan. Saya percaya nih bahwa pengambilan keputusan harus bersifat fleksibel sesuai kondisi yang dihadapi. Baik. Menurut saya ini jawabanmu tuh cukup rasional. Jadi seorang pengambil keputusan itu memang harus mampu untuk beradaptasi terhadap perubahan tanpa kehilangan tujuan utamanya. Setelah menerima berbagai pertanyaan dan masukan hari ini, apakah keputusanmu ini akan berubah suatu saat? Keputusan utama saya bakalan tetap sama, yaitu melanjutkan S2 dan sambil merintis bisnis. Namun setelah berdiskusi, saya menyadari nih bahwa harus lebih matang dulu untuk mengelola waktu, mempersiapkan kondisi finansial saya sendiri, dan melakukan evaluasi secara berkala. Jadi bukan keputusan yang berubah, tetapi strategi pelaksanaannya yang lebih baik. Saya menghargai keputusanmu. Menurut saya keputusan tersebut sudah memiliki dasar analisis yang jelas, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, semoga kamu dapat menjalankan seluruh rencana yang telah disusun dengan baik. Oke, setelah mengikuti proses akademik, pitching, dan decision driven ini, saya memperoleh banyak banget pembelajaran. Saya menyadari bahwa keputusan yang baik bukan hanya berdasarkan keinginan saya pribadi, tetapi juga harus didukung oleh analisis yang logis, rasional, serta mampu
dipertanggungjawabkan. Diskusi bersama teman saya Mafula juga memberikan saya sudut pandang baru mengenai pentingnya manajemen resiko konsisten dalam menjalankan action plan serta kesiapan menghadapi berbagai kemungkinan yang akan terjadi di masa depan. Melalui materi kayak mata kuliah kemarin yang teori pengambilan keputusan, saya belajar nih bahwa teori itu bukan hanya dipelajari di dalam kelas aja, tapi juga menjadi bekal dalam menghadapi permasalahan nyata di kehidupan. Kedepannya saya tetap berkomitmen untuk menjalankan keputusan melanjutkan S2 sambil merintis bisnis dengan perencanaan yang lebih matang dan evaluasi yang berkelanjutan. Demikian presentasi akademik pitching yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada mitra saya, Mbak Ula, atas pertanyaan, kritik, dan masukan sehingga saya dapat mengevaluasi lagi sekaligus mempertahankan keputusan yang telah saya ambil. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu dosen, seluruh pihak yang telah menyimak presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.